Oke, halo guys. Berjumpa di channel ini, Cybernext. Pada kesempatan kali ini, gue akan menjelaskan salah satu produk IBM yang berfungsi sebagai database activity monitoring yang bernama IBM Guardium Data Protection. Nah, seperti apa? Apa namanya produk ini? Gue akan mereview overview-nya dulu ya. Oke. 10. Tunggu sebentar. Ini versi 12.2.1 ya. Oke, kita tunggu. 12.2.1 ya betul. Oke, di sini di apa namanya? Di dashboard ya, di welcome page ini dia ada apa namanya best practice di sini ya, ada apa namanya eh guide-nya atau ada ini masuk dulu panduannya. Kemudian di sini ada informasi detail terkait produk dengan versi ini 12.2.1. Ada dokumentasinya di sini ya. Apa sih yang terbaru yang dirilis di versi ini gitu ya. Di sini juga dijelaskan dengan baik detail ya. Di sini ada manage aset terkait dengan database sama application di sini ya. Ini nggak aktif karena memang nggak diaktifkan. Kemudian ada discover classify. Kita coba lihat ya apa sih discover classify ini gitu kan. Discover skenario gitu ya. Di sini ada banyak template ya, template. Ya, contohnya salah satunya CCPA ya, CCPA untuk by default, CCPA standarnya maksudnya, CCPA for DB2 dan lain sebagainya ya ada banyak. Kemudian ada asset vulnerability, ya, asset vulnerability. Kita lihat di sini asset vulnerability itu untuk apa gitu ya. Asset vulnerability ya, oke. Jadi secara secara singkatnya security assessment finder atau vulnerability assessment itu berguna untuk melihat security yang ada pada database yang kita monitoring. Sebagai contoh, misalkan apa namanya? Sebagai contoh, misalkan kita ingin monitor server database A. Di dalam database A itu, di dalam server database A itu terdapat database name banyak ya gitu ya. Contohnya sebagai contoh kita mau monitoring database satu gitu. Database satu ini kita bisa lihat, sorry, bukan level database name ya. Database servernya secara scope luas. Nah, di dalam database server ini kan ada IP, dan sebagainya gitu ya. Kita tidak melihat secara spesifik database name-nya, tapi secara luas, general, di database server tersebut, yang mana di dalamnya ada banyak sekali database ya. Nah, Security Assessment Finder atau Vulnerability Assessment ini adalah fitur untuk kita bisa melihat level security yang ada saat ini gitu ya. Nah, ada saat ini di database yang kita monitor. Nah, di situ ada apa namanya level security-nya, ada apa namanya, ada yang berkaitan dengan patch, error gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kategorinya pun ada banyak yang berkaitan dengan authentication, berkaitan dengan yang lainnya gitu. Nah, ini salah satu fungsi untuk melihat security database jika kita perlu improvement. Jadi misalkan, wah ada titik lemah nih di authentication kategorinya gitu ya dengan security error misalkan. Nah, itu kita perlu cek dan kita bisa melihat rekomendasi yang disampaikan oleh security assessment ini apa. Di situ ada rekomendasinya juga yang kita perlu lakukan, yang mana yang mana dengan harapan ketika kita melakukan rekomendasi tersebut secara apa namanya security itu jadi lebih baik lagi seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, fungsinya adalah security assessment finder atau vulnerability assessment adalah seperti itu.
Nah, di sini ada contohnya yang sudah dibuat by default. Kita bisa lihat juga ya gitu ya. Kalau sudah di generate, kita lihat, kita lihat, oh, contohnya juga ada. Dia sudah generate ya by default sebelumnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita ambil seperti ini ya. Jadi, sepertinya critical, major, minor, caution info, privilege-nya, eh parameter kategorinya privilege, authorization, dan sebagainya. Kemudian statusnya ada error, ada pass gitu ya, ada false, ada fail, ada pass, ada error. Nah, rekomendasinya yang dilakukan ini gitu ya. Jadi ada banyak rekomendasi yang perlu kita lakukan guna menambah security di database server agar lebih baik lagi, tidak rentan terhadap misalkan brute force dan sebagainya gitu ya. Nah, simple seperti itu nanti kita akan coba buatnya seperti apa di next video. Kita review dulu di welcome page-nya. Selain assessment access vulnerabilities, kita bisa melihat monitor data akses ya. Bisa lihat compliance di sini, application data di sini yang memang belum aktif. Kemudian ada install policy. Jadi kita bisa install policy di security policy atau di policy builder ya di sini ya. Kita bisa membuat polisi di sini. Nah, polisi di sini tuh apa sih gitu kan? Jadi database monitor ini selain kita bisa mengcapture semua aktivitas ataupun log yang ada di database server tersebut, kita bisa membuat security policy untuk misalkan sensitive data. Jadi sensitive data itu misalkan contohnya kita ingin memfilter akses ke database tertentu, ke table tertentu gitu ya, di mana tabel tersebut hanya bisa diakses oleh user-user tertentu saja. Jadi user yang selain yang kita kasih izin itu akan kita blocking. Ataupun selain itu untuk apa namanya blocking ke database. Jadi siapa saja yang masuk ke database tersebut menggunakan user tertentu itu kita blok, nggak bisa gitu masuk ke situ. Atau kalau misalkan kita ada gagal login sebanyak 3 kali ataupun lebih dari 3 kali, kita bisa set user tersebut kita karantina gitu. Jadi tidak bisa login selama waktu yang kita tentukan, misalkan 30 menit. Atau kita langsung terminate, dia nggak bisa masuk lagi gitu. Kita melakukan kesalahan beberapa kali. Dan ada banyak lagi, tentunya itu security polisinya. Jadi bukan hanya database monitoring ini bukan hanya kita melihat data apa aktivitas yang ada di database saja, tapi kita bisa sesuaikan lagi, kembangkan lagi untuk membuat si environment database ini lebih secure tentunya dengan rules-rules ataupun kebijakan dan regulasi yang kita buat. Yaitu buatnya di mana? Di security policy ini. Seperti itu ya. Kemudian advanced analytic. Di sini ada risk spotter, activity analytic ini belum dinyalakan ya. Tapi mungkin saya jelaskan terus singkat. Risk spotter ini adalah fitur GDP salah satunya yang mana kita bisa melihat user risky score. Jadi user-user yang memiliki potensial ancaman ya, potensial ancaman. Ini usernya ya, siapa saja. Gitu. Biasanya user-user yang misalkan kebanyakan melakukan violation gitu ya, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar jam kerja dan sebagainya itu muncul di sini dan dari Guardium ini dari Guardium atau GDP ini dia ada algoritma tertentu untuk mengkalkulasikan skor tersebut gitu. Skor tersebut juga tentunya berdasarkan behavior ya karena si si Guardium Data Protection ini tentu perlu belajar terhadap behavior user tersebut. Jadi kita nggak bisa apa namanya bisa secara final mengambil skor tersebut itu loh. Karena dari sisi Guardian pun dia perlu belajar dulu, dia ada learning machine learningnya untuk belajar si user ini
Potensialnya itu seperti apa, potensial aktivitasnya, dia akan memperlihatkan juga datanya, kemudian dia akan ngasih nilai skor berapa. Aktivitas analitik ini lebih ke aktivitasnya. Jadi aktivitasnya itu dia ngapain sih gitu kan, user itu gitu kan. Detailnya nanti ada di sini aktivitas analitik. Kategorinya apakah terkait masalah brute force ataupun yang lainnya. Kemudian investigation data dashboard ya. Tampilannya seperti ini. Hmm. Tampilannya kurang seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kan dashboardnya memang tidak tidak nyala karena tidak dinyalakan gitu ya. Kalau dinyalakan nanti ada tampilannya di sini, grafik-grafiknya, kemudian database servernya apa, Guardian appliance-nya apa gitu kan. Oke, mungkin sampai di sini dulu di welcome page-nya Guardian Data Protection. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Di Cybernext ini kita akan bahas lebih lanjut untuk materi yang lain. Stay tune di channel Cybernext yang akan bahas tentang database security, database monitoring juga. Bye-bye.